Bab 441. Sombong dan bodoh. Saat kematian sudah dekat, dia masih berusaha untuk berani. Melihat bahwa Chen Ye benar-benar menutup matanya saat ini, wajah Lin Juelong berubah mengerikan. Pemborosan ini, apakah dia meremehkan dirinya sendiri sekarang? Kematian pengadilan. Berlutut. Lin Juelong tidak lagi menunggu, meraung, dan bergegas menuju Chen Ye. Dia harus membuat Chen Ye menyesali kesombongan dan ketidaktahuannya hari ini. Di belakangnya ada harimau berdarah. Raungan harimau terdengar. Umumnya, orang kuat yang memupuk teknik kuat atau menyimpan roh jahat akan membentuk hantunya sendiri. Orang tua di gerbang jiwa rusak adalah ular raksasa, dan Lin Juelong jelas adalah harimau darah. Hantu ini dapat memperkuat kekuatan dan menghalangi orang lain. Tapi semua hantu adalah semut di depan naga darah Chen Ye. Pada saat ini, Lin Juelong penuh dengan aura kekerasan. Seolah tak terkalahkan. Di bawah momentum yang menakutkan itu, seluruh platform martial Dao bergetar samar. Itu menyapu ke arah Chen Ye. Mendesis. Melihat tindakan tiba-tiba Lin Juelong, mereka yang menonton pertempuran di bawah panggung seni bela diri tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Lin Juelong ini benar-benar mengembun menjadi postur harimau darah, ini terlalu menakutkan. Di seluruh dunia, kecuali orang pertama di peringkat Grandmaster Huaxia, diperkirakan tidak ada yang berani bertarung. Lalu Chen Ye tidak bergerak, sepertinya dia mencari kematian. Lihat, Chen Ye ketakutan. Haha, apakah dia tidak tahu harus berbuat apa? Meskipun dia sombong, dia tidak punya modal sombong. Aduh. Begitu Lin Juelong bergerak, matanya melebar. Terutama ketika mereka melihat bahwa Chen Ye tidak menanggapi gerakan ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Di persimpangan hidup dan mati, bingung. Mungkinkah itu benar-benar berakhir dalam satu gerakan? Beberapa orang bahkan mulai berfantasi dalam pikiran mereka bahwa di bawah pukulan ini, darah Chen Ye berceceran. Hati Jiang Peirong dan gadis-gadis lain semuanya menggantung. Pukulan ini bukan pukulan terkuat Lin Juelong, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Semua orang terdiam di bawah teror Lin Juelong, tetapi hanya seorang lelaki tua dari aliansi darah yang mengerutkan kening. Dia benar-benar merasakan ancaman dari Chen Ye. Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuh, tetapi ditekan oleh Chen Ye. Anak ini apa yang terjadi? Di panggung seni bela diri, Chen Ye merasakan hembusan angin bertiup, dan tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin keluar dari mereka. Melihat hantu harimau di atas kepalanya, Lin Juelong, yang terbang ke arahnya, tiba-tiba mengecilkan pupil mata Chen Ye. Jika dia tidak melangkah ke keadaan pemisahan dan reuni, dia mungkin tidak akan mampu menahan pukulan ini sama sekali. Tetapi saat ini, melangkah ke alam pemisahan dan reuni, ditambah dengan naga darah yang berenang di sekujur tubuhnya, momentumnya terus meningkat. Detik berikutnya, dia akhirnya pindah. Mematahkan pukulanmu, Burning Heaven Palm sudah cukup. Pada saat ini, meskipun naga darah tidak mengalir, itu memberi Chen Ye peningkatan besar dalam kekuatan dan momentum. Nafas kematian merasuki. Saat kata-kata Chen Ye jatuh, telapak tangan yang menyala tiba-tiba terbentuk. Aura kuat dari platform seni bela diri asli langsung dihancurkan oleh Chen Ye. Burning Heaven Palm tersapu tanpa ampun. Seluruh tubuh Chen Ye diselimuti lapisan cahaya merah seperti api. Pada saat ini, dia datang ke dunia seperti dewa api. Hoa! Dengan suara, Burning Heaven Palm pecah, dan langsung menuju pukulan Lin Juelong. Melihat adegan ini, tidak hanya Lin Juelong yang tersesat sejenak, tetapi semua orang di antara penonton yang belum melihat tembakan Chen Ye tercengang. Visi telapak tangan ini sebenarnya tidak lebih lemah dari Lin Juelong. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari anak itu? Harimau darah dan telapak api virtual bertabrakan seketika. Ada getaran kuat dari platform seni bela diri. Harimau darah Lin Juelong tanpa ampun terkoyak di tempat. Bagaimana bisa? Ketika Chen Ye menembak, aura menakutkan yang meletus membuat Lin Juelong, yang telah membunuh Chen Ye, melebarkan matanya. Apa momentum yang kuat? Apakah ini kekuatan anak itu? Pukulan ini dia menggunakan kekuatan 6 lapis, tidak hanya tidak bisa membunuh binatang kecil ini. Sebaliknya itu rusak. Di satu sisi, itu penuh dengan kemarahan. Satu sisi adalah api padang rumput. Perbedaan antara keduanya jelas. Langkah ini, dia benar-benar tertinggal. Apakah ini sebabnya kamu menantangku?
Merasakan jarak antara dirinya dan Chen Ye, Lin Juelong meraung. Lin Juelong dengan panik memicu pukulannya sendiri, ingin benar-benar menghancurkan Chen Ye. Tapi telapak tangan Chen Ye meledak sepenuhnya. Kekuatan tak berujung menyerangnya. Bahkan ada garis di platform seni bela diri. Bagaimana bisa? Matanya penuh horor. Pada saat konfrontasi, ekspresi Lin Juelong membeku. Lin Juelong, yang masih tersenyum sebelumnya, dengan cepat mengubah ekspresinya dan menjadi sangat ketakutan. Tubuhnya mundur 3 langkah, tapi Chen Ye bahkan tidak mundur selangkah pun. Orang tua aliansi darah di antara penonton menggelengkan kepalanya tanpa daya, semua orang berkata untuk memberitahu Juelong untuk tidak meremehkan musuh, tetapi dia hanya tidak mendengarkan. Pukulan ini, dia kalah, jika Juelong tidak menghadapinya, itu akan terjadi. Benar-benar berbahaya. Ketika Pastor Lin mendengar kata-kata ini, ada sedikit kejutan di matanya. Pada saat ini, seluruh panggung seni bela diri terdiam. Bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Mata semua orang melebar, seperti patung, tercengang di tempat. Dengan satu gerakan, Lin Juelong dikalahkan. Jika Anda tidak bergerak, itu sudah. Jika Anda bergerak, itu seperti dewa. Yang ditunjukkan Chen Ye yang mendominasi, pada saat ini, mengejutkan penonton. Meskipun itu hanya sebuah gerakan, dan tidak ada pemenang, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Chen Ye. Di sana, suasananya sangat khusyuk. Ayah, bagaimana kekuatan anak ini bisa mencapai level ini? Bahkan ketika Lin Juelong masih muda, tidak mungkin seperti ini. Mungkinkah ada kesalahan dalam pemeriksaan akar keluarga Jiang? He Guoang gemetar. Mata He Shenghai sedikit menyipit, menatap Chen Ye seperti ini, menatap dengan tegas, saya tidak tahu apakah itu Fangen. Tetapi putra ini tidak mati hari ini, dalam 10 tahun, mungkin keluarga Ye di ibu kota benar-benar menjadi keluarga top di Cina. Jiang salah paham, benar-benar salah paham. Bab 442. Jiang secara alami memperhatikan Chen Ye. Meskipun Chen Ye memenangkan beberapa poin dengan satu gerakan, ekspresinya sama sekali tidak terkejut. Membakar Tianzang, dia telah melihat Chen Ye menembak, itu adalah keterampilan bela diri yang bagus. Bahkan melihat seluruh China, tidak ada keberadaan yang sebanding. Dia sangat jelas, belum lagi Lin Juelong akan lemah, setiap prajurit atau pembudidaya Tiongkok kuno akan takut. Tetapi dalam pertempuran tahap seni bela diri, kekuatan satu telapak tangan masih jauh dari cukup. Selanjutnya, Lin Juelong pasti akan menjadi serius, dan Chen Ye masih akan mati. Di stand seni bela diri, mata Lin Juelong tiba-tiba menghilang, digantikan oleh senyum mengerikan. Chen Ye, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, orang dewasa itu benar, rahasia dalam dirimu adalah nilai sebenarnya. Saya ingin tahu di mana Anda berada dalam 5 tahun terakhir, dan dari mana kekuatan dan keterampilan bela diri Anda berasal. Gunung Kunlun, atau Kunlun Su. Alam rahasia. Seseorang pergi ke Kunlun Su untuk menyelidiki namamu, tetapi tidak ada sekte seni bela diri yang memiliki namamu. Sejujurnya, kamu benar-benar penasaran. Ketika Chen Ye mendengar mata Kunlun Su sedikit menyusut, dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Lin dan aliansi darah bahkan pergi ke Kunlun Su untuk mencari tahu tentang mereka. Melihat ke belakang sekarang, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada sekte-sekte yang tidak menerimanya. Jadikan kehadirannya tidak terlihat. Melihat keengganan Chen Ye untuk menjawab, Lin Juelong mendengus dingin, karena kamu tidak memberitahuku, maka aku harus melukaimu dan menggali rahasia itu dari mulutmu. Hidupmu sudah berakhir, aku tidak akan memberimu kesempatan. Mata Lin Juelong penuh dengan niat membunuh. Jika dia tahu bahwa Chen Ye memiliki kekuatan seperti itu, Lin Juelong pasti tidak akan memberi Chen Ye kesempatan. Mendengar kata-kata Lin Juelong, mata Chen Ye meledak dengan niat membunuh yang dingin. Aku khawatir, kamu tidak punya kesempatan. Mati. Lin Juelong mengepalkan jarinya, dan pedang panjang muncul di telapak tangannya. Begitu pedang panjang itu keluar, aura Lin Juelong semakin meningkat. Tuan dari aliansi darahnya mengajarinya paling banyak tentang keterampilan pedang. Dalam 5 tahun terakhir, Lin Juelong tidak peduli kesempatan apa yang didapat Chen Ye. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya adalah gelembung. Dia ingin benar-benar menghancurkan Chen Ye. Biarkan dia merasakan ketakutan tanpa akhir. Mati bagiku. Dalam gemuruh, kaki Lin Juelong berangin, dan dia bergegas langsung menuju Chen Ye. Niat pedang vertikal dan horizontal, sangat kuat. Chen Ye secara alami tidak takut,
memegang pedang naga di tangannya, dan menyerang dengan tebasan haus darah. Ditemani oleh raungan Chen Ye. Tebasan haus darah membawa cahaya terang yang tak tertandingi, seperti komet yang melesat melintasi langit, bertabrakan dengan pukulan Lin Juelong. Dengan suara renyah, Han Mang berkedip. Gelombang udara meledak, dan momentumnya seperti pelangi. Seluruh tubuh Lin Juelong dituangkan ke dalam pedang roh di tangannya, dan kecepatannya semakin cepat. Tapi tidak peduli apa, itu tidak bisa menyakiti Chen Ye. Chen Ye, yang terlihat seperti hantu, tidak dapat menemukannya sama sekali. Bergerak seperti angin, bergerak seperti awan. Menghindari niat pedang yang kejam, Chen Ye sekuat gunung. Chen Ye melemparkan pedang pertama niat pedang yang menghancurkan surga. Hanya saja dia telah mengumpulkan banyak kekuatan, jika tidak, Qi dan Tian yang sebenarnya akan hilang. Membuka. Segera setelah itu, di mata Lin Juelong yang luar biasa, tubuh Chen Ye membengkak dengan daging dan darah, meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu demi satu bayangan pedang, semuanya meledak. Pedang Lin Juelong benar-benar terbang. Ding! Dimasukkan di sudut platform seni bela diri. Meskipun keterampilan pedang Lin Juelong kuat, Chen Ye bahkan lebih kuat. Di bawah panggung seni bela diri, semua orang berdiri sebelum mereka menyadarinya, telapak tangan mereka berkeringat. Sejauh poin kunci terlihat, Chen Ye tidak hanya tidak dibunuh oleh Lin Juelong, tetapi dia mendorong Lin Juelong mundur selangkah demi selangkah. Apa yang terjadi di sini? Bayangan pedang di langit berangsur-angsur menghilang, dan dua orang di platform seni bela diri sedikit malu. Pakaian di tubuhnya terkoyak oleh bayangan pedang, dan pakaian itu tercabik-cabik secara ekstrim. Wajah Lin Juelong sedikit pucat, dan badai melonjak di hatinya, semakin dia bertarung, semakin dia ketakutan. Dia tidak peduli tentang apapun. Ketika dia meraih sudut dengan 5 jarinya, pedang roh muncul di telapak tangannya lagi, dan matanya bersinar dengan tekad. Skill pedang hujan darah, gaya ketiga. Hujan turun selama 9 hari. Sebuah pedang keluar, dan platform seni bela diri mulai dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Keputusasaan, pembunuhan, rasa sakit. Tumbuh di hati semua orang. Pedang di tangannya, yang dipenuhi dengan energi spiritual, mulai mekar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Pedang cahaya vertikal dan horizontal. Tren umum langit dan bumi muncul di seluruh tubuh Chen Ye. Chen Ye langsung dikelilingi oleh lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya selama Lin Juelong memikirkannya, Chen Ye pasti akan mati. Aura agung langsung menyapu seluruh platform seni bela diri, membuat wajah semua orang sangat berubah. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa dia adalah dewa dengan pedang. Hukuman untuk Tuhan. Pedang. Lin Juelong ini benar-benar memadatkan kekuatan pedang. Bukankah ini sesuatu yang hanya ada dalam legenda? Suara-suara di bawah panggung seni bela diri berseru kaget. Melihat adegan ini, orang-orang di bawah panggung seni bela diri tidak tenang. Orang tua dari keluarga He hendak menatap matanya, dan bahkan bergumam di mulutnya, Lin Juelong ini sangat kuat, tidak heran tampaknya setelah pertempuran ini, keluarga Lin akan menyingkirkan ini. Yang disebut orang-orang tingkat atas yang jauh. Ternyata itu bukan kekuatan penuhnya barusan. Orang tua Jiang di samping Jiang Jianfeng juga langsung berdiri, dan ada sedikit ketakutan di wajah Gu Jingbubo. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa pedang ini hanya bisa dilawan oleh anaknya yang tidak memiliki kabar tentang melangkah ke Kunlun Su. Sebelum dia menyadarinya, Lin Juelong sudah menjadi orang nomor 1 yang pantas dia dapatkan. Kepolosan Huaxia akan segera berubah. Chen Ye juga merasa ada sesuatu yang salah, dia memotong beberapa pedang, tetapi menemukan bahwa niat pedangnya diblokir dengan kejam. Bergemuruh. Setelah suara keras, Chen Ye mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit pucat. Di sisi lain, ketika energi spiritual menghilang, tawa muram datang dari mulut Lin Juelong, pada saat ini, senyum muncul di wajahnya. Wah, bahkan ilmu pedang telah ditentang olehku, apa cara lain yang kamu miliki? Chen Ye melirik pedang yang kuat, dan menghela nafas sedikit. Dia tidak ingin menggunakan pedang niat pedang penghancur surga. Bagaimanapun, Lin Juelong bukan satu-satunya yang terancam di sini, tetapi pada saat ini, tidak mungkin untuk tidak menggunakannya. Meskipun seni bela dirinya kuat, masih ada kesenjangan antara Lin Juelong dan Lin Juelong dalam hal ranah. Kekuatan Lin Juelong setidaknya di atas lantai 6 dari alam pemisahan dan reuni.
Meskipun dia bisa memadatkan kekuatan pedangnya, dia masih memiliki sedikit celah dengan Lin Juelong. Jika wilayahnya bisa sama dengan Lin Juelong, dia pasti akan bisa menghancurkannya. Binatang kecil, aku bisa membunuh seluruh keluargamu 5 tahun yang lalu, dan hari ini aku masih bisa menyiksamu di panggung seni bela diri. Lin Juelong meraung, dan kekuatan pedang penghancur bergegas menuju Chen Ye. Seluruh gym bergetar. Semua orang ngeri. Apakah kamu pikir kamu sudah puas denganku? Chen Ye mencibir dan bertanya tiba-tiba. Bab 443. Setelah kata-kata itu jatuh, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ye sedikit bergetar, dan raungan naga tampaknya keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya melahirkan perasaan bahwa surga tidak ada habisnya dan manusia serendah semut. Di bawah panggung seni bela diri, semua orang terdiam di bawah niat pedang mengerikan Lin Juelong, dan mereka kagum. Tapi tidak ada yang memperhatikan Chen Ye. Karena di mata mereka, Chen Ye hanyalah semut yang tersisa. Chen Ye ini sebenarnya jenius. Sangat disayangkan dia hanya berlatih selama 5 tahun, dan Lin Juelong telah berlatih selama beberapa dekade dan memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Bertemu dengan seorang jenius yang dapat memadatkan kekuatan pedang, Chen Ye tampaknya terlalu tidak penting. Diperkirakan hanya Bai Lixiong yang bisa memblokir pedang ini di tempat kejadian. Siapa yang menyuruhnya begitu sombong? Berani meremehkan Lin Juelong. Dia sudah mati, dan dia pasti sudah mati. Di bawah panggung seni bela diri, ada diskusi. Jiang Peirong ingin bergegas, tetapi menemukan paksaan tak terlihat menghalanginya. Telapak tangannya berkeringat, dia hanya bersama putranya selama berhari-hari, dia benar-benar tidak ingin Chen Ye mengalami kecelakaan. Xia Ruoxue dan Sun Yi pucat, menggigit bibir mereka, dan mereka bahkan tidak merasakan darah keluar. Bai Lixiong merasa ada sesuatu yang salah dan ingin segera melakukannya, tetapi menemukan tangan kurus di bahunya. Sebagai seorang jenderal, kamu bahkan tidak bisa ikut campur dalam platform seni bela diri. Jejak kemarahan melintas di mata Bai Lixiong, tapi dia mengepalkan tinjunya dan melepaskannya. Jernih. Juga, ada kekuatan misterius di perbatasan utara yang membantai orang Cina. Anda tidak perlu menonton platform seni bela diri. Hasilnya jelas. Ambil batalion bergerigi untuk menekannya. Ini adalah arti dari kepala suku. Mata Bai Lixiong menyusut, dia merasa ada yang tidak beres, mengapa dia dikirim untuk menekan pasukan utara saat ini. Tapi dokumen di tangan lelaki tua kurus itu adalah segel orang itu. Poin kuncinya adalah bahwa lelaki tua kurus ini adalah salah satu penjaga Tiongkok. Bagaimana dia bisa berbohong padanya? Jangan terburu-buru, jika kamu terlambat 1 detik, ratusan warga Tiongkok bisa mati. Bai Lixiong melirik Chen Ye di panggung seni bela diri, menggertakkan giginya, dan pergi keluar. Bai Lixiong tidak tahu bahwa setelah dia pergi, penjaga Huaxia yang kurus menunjukkan senyum kejam di sudut mulutnya. Dingin dan haus darah. Seni bela diri berdiri. Lin Juelong menebas dengan niat pedang kuat Yuluo Jiutian, gila sampai ekstrim. Dan apa yang Chen Ye lakukan? Dia tidak melakukan apa-apa, biarkan niat pedang menebas. Biarkan kematian menelan. Menyerah. Haha, binatang kecil, akhirnya merasakan ketakutan. Setelah kamu mati, aku akan mengirim ayah dan ibumu di jalan bersama, sehingga kamu tidak sendirian di bawah Huangkuan. Bum bum bum. Fluktuasi energi yang hebat meletus. Di mana Chen Ye berdiri, energi nyata mendidih, udara bergetar, dan platform seni bela diri langsung terbelah dua. Anda dapat melihat kekuatan pedang ini. Tidak hanya itu, ada juga bekas pedang yang kuat di kedua sisi platform seni bela diri, seperti gempa bumi. Seluruh gym bergetar hebat. Beberapa orang dengan napas lemah memuntahkan darah di tempat. Setelah beberapa saat, fluktuasi energi menghilang. Di mana Chen Ye berdiri, ada asap yang mengepul. Hamparan putih yang luas. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Chen Ye sudah mati. Kamu tidak berbicara omong kosong. Dengan niat pedang Lin Juelong, aneh bahwa dia tidak mati, tapi sayangnya dia bahkan tidak memiliki tubuh yang lengkap. Tidak, pertempuran ini sudah berakhir. Apakah dia sangat lemah? Bukannya dia lemah, itu karena Lin Juelong terlalu kuat. Setelah hari ini, Lin Juelong akan menjadi orang nomor 1 di Tiongkok. Sementara semua orang berbicara. Sedikit cahaya, tiba-tiba mekar. Perekat, tenda emas. Raungan naga bergema di seluruh stadion.
Cahaya yang menyala-nyala bersinar di mata semua orang, membuat semua orang buta sementara. Tiba-tiba, pemandangan itu kembali, dan ekspresi semua orang tampak membeku. Karena, ada naga darah di atas gimnasium. Naga darah meraung dan menatap semut. Paksaan tanpa akhir dilepaskan, membuat jantung mereka berdebar kencang. Itu bukan yang paling menakutkan. Yang menakutkan adalah ada seorang pemuda berdiri di bawah naga darah. Pria muda itu berpakaian hitam seperti tinta, dan wajahnya dingin. Matanya sedikit menyipit, niat membunuh mendidih di dalam. Dan tubuhnya benar-benar tertutup lapisan darah yang samar. Sangat ekstrim. Warna cahaya darah ini persis sama dengan naga darah di atas langit. Dari kejauhan, tampak seperti matahari yang terik. Napas yang luas dan agung terpancar darinya. Setiap orang memiliki keinginan untuk berlutut dan bersujud kepadanya. Tanpa sadar, dia merasa bahwa dia adalah dewa yang datang ke dunia. Memiliki keagungan tertinggi. Chen Ye tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, tetapi pada saat ini dia tampaknya mengambang di dunia, memegang pedang dingin di tangannya. Apa yang akan dia lakukan? Tepat ketika kerumunan itu sangat terkejut dan ketakutan, naga darah di atas langit tiba-tiba berubah, menukik ke bawah, dan mendarat langsung di pedang pembunuh naga. Momentum Chen Ye meningkat, dan naga darah bergabung dengan tubuhnya dan bahkan pedangnya. Chen Ye memandang Lin Juelong dengan merendahkan, matanya yang sedikit menyipit tiba-tiba melebar, dan darah di sekitar tubuhnya meletus. Pemelan sedingin es terdengar seperti guntur yang menggelegar. Lin Juelong berlutut dan mati. Suara sedingin es yang bercampur dengan auman naga membuat semua orang di gym gemetar. Itu bahkan mengenai hati dan jiwa Lin Juelong secara langsung. Pukulan tiba-tiba itu seperti palu yang berat, dan itu menghancurkan hati Lin Juelong. Ada sedikit ketakutan di hatinya. Pada saat kritis ini, pedang di tangan Chen Ye seperti pedang dewa sejati, mengguncang segalanya. Pedangnya bergetar hebat, gelisah dan menyakitkan. Bukan hanya pedangnya, tetapi senjata semua orang bergetar hebat. Mereka dengan peringkat rendah akan langsung hancur berkeping-keping. Arti dari Kendo. Mengerikan. Tepat ketika semua orang tidak bisa bereaksi, pedang Chen Ye bergerak. Niat pedang surgawi patah, gaya kedua. Bintang jatuh. Ketika kata-kata itu jatuh, tanah dikejutkan oleh guntur, dan langit dan bumi pucat. Angin bertiup, dan debu memenuhi langit. Chen Ye melepaskan auranya, energi kemarahan yang kuat melonjak ke seluruh tubuhnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya saling silang, berantakan dan rumit, seperti jaring laba-laba, tersebar di mana-mana dan perlahan menyebar. Pedang pembunuh naga melonjak ke langit, seolah-olah itu membunuh dewa, dan menyapu niat membunuh yang berputar di sekitar tubuh pedang, benar-benar meletus. Sebelum ujung pedang tiba, udara dingin datang lebih dulu, dan aura pembunuh penuh. Pada saat ini, pedang pembunuh naga tampaknya terentang tanpa batas, mengeluarkan hantu yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan menutupi bumi, seolah-olah akan menghancurkan seluruh daratan, dengan momentum seperti pelangi. Sword Inten jatuh seperti bintang. Dikemas padat, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Lin Juelong ingin memblokir tetapi menemukan bahwa dia tidak memenuhi syarat, kekuatan pedangnya hancur. Rentan. Tidak hanya itu, Lin Juelong bahkan memuntahkan seteguk darah. Pemaksaan bintang jatuh ini benar-benar melukainya. Dia tidak peduli tentang segalanya, merobek pakaiannya dan memaksakan setetes darah. Darah langsung ditembakkan pada tato gerbang darah di dada. Ini adalah seni bela diri yang menyelamatkan jiwa dari aliansi darah, kultivasi yang terbakar, hanya untuk perlindungan diri. Lin Juelong berpikir bahwa tidak mungkin baginya untuk menggunakan gerakan ini sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus menggunakannya di depan anak yang dapat dihancurkan dengan satu jari 5 tahun yang lalu. Bagaimana bisa?